Baik, kita ketemu lagi dalam membangun simulasi proses untuk hidrodealkilasi toluen. Jadi pada video yang terakhir, kita sudah menambahkan aliran recycle yang dari reaktor. Aliran recycle dari reaktor, kemudian flash, kemudian sebagian di split, dan yang ini nanti sebagai purge, ya, yang ini, yang purge untuk siapa, cuma sekarang H2-nya yang belum tahu. Kemudian satu lagi ini juga yang fuel gas, ini juga harganya belum tahu. Kemudian yang kalau melihat dari flowsheet ini, jadi ini ada toluen yang juga di recycle. Ada toluen recycle, kemudian ini bivinyl. Nah, toluen yang di recycle ini kira-kira yang di sini karena 30%, mungkin kita tidak perlu menjumlahkan ya. Tidak perlu kolom distilasi, tetapi hanya cukup menggunakan flash. Jadi di sini kita tambahkan flash. Jadi kita perbesar di sini. Jadi untuk yang kolom yang ketiga ini kita tambah flash. Oke. Oke. Kemudian kita klik 2 kali. Sebagai umpannya adalah S17. Ya. Kemudian ini keluaran yang ini adalah S18. Kemudian liquid outlet-nya adalah bivinyl product. Bivinyl product. Kemudian ini kita isi untuk energinya V101 duty. Nah, sekarang tadi kita inginkan bahwa yang diuap, yang di keluaran uap yang nanti akan di-recycle di S18 ini, bivinylnya dibatasi maksimal 1 pon mol per jam. Nah, dengan tekanan ini adalah 20 PSIA, kita belum tahu suhunya. Jadi kalau kita melihat di sini, kalau misalnya suhunya ini adalah, ya suhunya ini belum tahu, ya kira-kira kita isikan. Misalnya kita isi sekitar, ya di atasnya ya, 2, kalau kita melihat ini, kira-kira coba kita lihat, kalau 265 misalnya, kita lihat komposisinya. Kita lihat ini bivinyl, basisnya kita ubah. Komposisi. (0,77). Kalau suhunya kita ganti 285,5, kita dapatkan. Untuk mengetahui ini bisa kita langsung ke sini. Klik 2 kali, kemudian di sini komposisi, basisnya yang kita ubah menjadi mol flow. Nah, kita lihat ya bivinylnya sudah sekitar 1,0473. Nah, ini bisa juga supaya nanti kalau ada perubahan di dalam aliran supaya ini bisa ikut tetap berubah, kita bisa menggunakan jas. Kita pasang jas. Nah, sebagai objeknya adalah S18. Ya. Aliran S18 dengan yang variabel yang di jas adalah temperature-nya. Ya. Temperature. Kemudian sebagai target variabelnya sama di aliran S18. Tetapi di sini yang sebagai targetnya adalah ini molar flow dari ini, kita klik yang tanda panah kecil ini, kemudian kita pilih bivinyl. Bivinyl targetnya adalah 1 pon mol, 1 pon mol per jam. Nah, kemudian kita klik start. Oke, sekarang sudah dengan adjust kita bisa dapatkan ini. Jadi kalau nilainya sama, ketemu ya kira-kira tadi 285,5.
Jadi nanti kalau ada perubahan, misalnya kita ingin melakukan studi parametrik, ketika semuanya berubah, ini tetap ini suhunya akan berubah supaya laju alir rate dari bifenil tetap 1 von mol per jam. Nah, sekarang ini harus dinaikkan tekanannya. Kalau melihat di sini tekanannya harus sama ya dengan yang masuk ke sini, harus 569 PSIA. Jadi ini masih 20 PSIA. Jadi langkah pertama adalah karena ini dalam fase uap, sebaiknya didinginkan dulu. Jadi diembunkan dulu di bawah titik embunnya, di bawah dew point. Di bawah dew point. Jadi kita dinginkan dengan menambah cooler. Kita tambahkan cooler, kemudian kita ini inletnya adalah S18, kemudian outletnya S19. Ini adalah kita namakan aja E103 duty. Oke. Nah, sekarang delta T-nya kita isi katakan 0 PSI saja. Nah, kemudian ini suhunya. Kalau kita masuk ke sini, jadi kita harus di bawah dew point supaya nanti benar-benar menjadi liquid. Dew point-nya berapa? Kita coba lihat dew point-nya berapa. Kita isi ini T19, vapor fraksinya kita isi 1. Nah, suhunya menjadi 285,5. Berarti ini harus kita turunkan supaya benar-benar berupa liquid. Jadi ini kita delete dulu yang vapor fraction-nya, kemudian suhunya kita turunkan menjadi katakan 260. Katakan menjadi 260. Atau kalau kemudian ini kita ya katakan 260. Ya. Oke. Nah, kemudian baru ditekan, dipompa supaya tekanannya menjadi 569. Jadi ini kita pasang pompa. Ini piping, pompa. Mana pompa ini? Pompa. Dan ini kita pasang inletnya adalah S19. Outletnya S20. Energinya kita kasih nama P101 GD. Oke, nah kemudian ini parameternya. Coba kita pasang di sini worksheet. Tekanannya yang kita tetapkan. Tekanannya di sini menjadi 569. Disesuaikan dengan yang masuk ke 4. Disesuaikan dengan tekanan 4. Jadi ini ke 569. Oke. Oh, ini karena berarti ini masih vapor inlet stream, suhunya kurang rendah. Kita pasang 200 misalnya. Oke. Berarti ini sudah dalam liquid. Ya. Suhunya menjadi 200 di inletnya. Jadi ini tekanannya menjadi 569. Oke. Nah, kemudian baru ini kita pasang recycle. Recycle. Ini di manipulator. Ini recycle. Klik 2 kali. Inletnya adalah S20. Ini kita namakan S20 aksen. Nah, sampai saat ini kita biarkan saja. Ya. Ini tidak perlu ditutup dulu. Ini kita balik ke kanan. Ya. Kemudian ya ini bisa kita klik, kemudian di Proceed Modify. Ya ini kita klik horizontal. Oke.
Ini menghadapnya sudah ke sini. Nah, oke, sekarang, nah jadi ini kita biarkan dulu, ini tidak perlu ditutup dulu karena nanti kita harus menghitung sebenarnya, karena ini ada yang di port, yang ada yang di bensin produk, yang ini ada yang dikeluarkan, kemudian ada yang disisihkan di sini. Nah, ini harus balance. Nah, nanti kita akan coba lihat di video yang berikutnya. Baik, untuk saat ini kita sampai untuk membuat ini, untuk membuat persiapan ini supaya bisa masuk ke umpan. Nanti di video berikutnya kita akan mulai menyambungkan, menutup kalang ini dan menutup kalang ini. Cuma permasalahannya adalah sekarang hidrogen masih belum diketahui. Di sini hidrogen dan metan yang berapa. Ini harus balance dengan yang dikembalikan di sini. Jadi ini belum, ini juga berapa hidrogen yang harus masuk. Jadi sementara itu dulu, baik, tunggu untuk video yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.